Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Rumah Bau Busuk hingga Tangisan Setiap Malam. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan rumah misteri. Rumah ini sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya dan menjadi sumber berbagai cerita seram yang beredar di kalangan warga setempat. Kisah horor tentang rumah ini dimulai beberapa tahun yang lalu ketika sebuah keluarga pindah ke sana. Mereka adalah keluarga yang tampaknya bahagia, terdiri dari sepasang suami istri dan dua anak mereka. Namun, tak lama setelah mereka menetap, hal-hal aneh mulai terjadi. Satu hal yang paling mencolok adalah bau busuk yang muncul tiba-tiba di dalam rumah. Bau tersebut begitu menyengat dan misterius. Tidak ada sumber yang jelas dari mana bau itu berasal. Setiap sudut rumah sudah diperiksa, tetapi bau itu tetap ada dan semakin hari semakin kuat. Bau busuk ini membuat penghuni rumah merasa mual dan tidak nyaman. Selain bau busuk, setiap malam terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Suara tersebut terdengar seperti suara seorang wanita yang meratap dalam kesedihan mendalam. Tangisan itu selalu muncul sekitar tengah malam dan berlangsung hingga dini hari. Keluarga yang tinggal di rumah tersebut mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak pernah menemukannya. Kejadian semakin mengerikan ketika anggota keluarga mulai melihat penampakan seorang wanita bergaun putih. Di sekitar rumah, wanita itu sering terlihat berjalan di koridor atau berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Penampakan ini membuat penghuni rumah merasa ketakutan dan tidak nyaman. Keluarga tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu karena tidak tahan dengan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang. Rumah itu kini dibiarkan kosong dan terlantar, menjadi sasaran bagi para penjelajah urban dan pecinta kisah horor yang penasaran. Meskipun banyak orang yang mencoba menyelidiki misteri di balik rumah tersebut, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang memadai tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah rumah itu dihuni oleh roh penasaran? Atau mungkin ada kejadian tragis di masa lalu yang meninggalkan jejak di tempat itu? Hingga kini, rumah misteri tetap menjadi teka-teki yang menakutkan bagi warga desa. Setelah rumah tersebut ditinggalkan, cerita-cerita horor tentangnya semakin menarik perhatian banyak orang. Sejumlah remaja pemberani dan pecinta horor seringkali nekat datang ke rumah itu untuk menguji nyali mereka. Beberapa dari mereka merekam petualangan mereka dan membagikannya di media sosial, menambah popularitas cerita seram tentang rumah misteri. Suatu malam, sekelompok remaja yang terdiri dari 5 orang memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah tersebut. Mereka membawa kamera, senter, dan alat perekam suara untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Pada awalnya, semuanya berjalan normal meskipun suasana rumah sangat menyeramkan dengan dinding yang penuh dengan lumut dan jendela yang pecah. Ketika tengah malam tiba, bau busuk yang sering diceritakan mulai tercium. Salah satu dari mereka, yang bernama Rudy, mencoba mencari sumber bau itu di ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, mereka menuruni tangga yang berderit setiap kali diinjak. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, bau busuk semakin kuat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Linda, merasakan ada sesuatu yang ingin menyentuh punggungnya. Dia menjerit ketakutan, dan ketika mereka menyorotkan senter ke arahnya, mereka melihat bekas tangan kecil di bajunya. Semua terkejut dan merasa nyeri. Tetapi Rudy tetap bersikeras untuk melanjutkan penyelidikan. Saat mereka berada di ruang bawah tanah, suara tangisan yang menyayat hati mulai terdengar. Tangisan itu begitu jelas dan nyata, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka mencoba mencari asal suara, tetapi yang mereka temukan hanyalah kegelapan. Tangisan tersebut terdengar semakin dekat dan seolah-olah mengelilingi mereka. Setelah kembali ke lantai atas, mereka beristirahat sejenak di ruang tamu yang penuh debu. Namun, istirahat mereka tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba pintu kamar di ujung koridor terbuka dengan sendirinya. Mereka mendengar langkah kaki yang perlahan mendekat. Saat mereka menyorotkan senter ke arah koridor,
mereka melihat penampakan wanita bergaun putih yang pernah diceritakan. Wanita itu berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia mulai mendekat dengan langkah-langkah pelan, namun pasti, ketakutan memuncak, dan mereka semua lari keluar rumah secepat mungkin, meninggalkan peralatan mereka di dalam. Setelah cerita tentang kelompok remaja yang ketakutan menyebar, seorang paranormal terkenal bernama Pak Joko memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia percaya bahwa ada energi yang belum selesai di rumah itu dan ingin mencoba berkomunikasi dengan entitas yang mungkin masih berada di sana. Pak Joko membawa peralatan khusus, termasuk alat perekam suara, kamera inframerah, dan alat pengukur elektromagnetik. Pak Joko tiba di rumah itu pada sore hari, ditemani oleh asistennya, Siti. Mereka mulai dengan memasang kamera di beberapa sudut rumah dan menempatkan alat perekam suara di ruang tamu dan ruang bawah tanah. Ketika malam tiba, mereka mematikan lampu dan mulai melakukan sesi pemanggilan arwah. Dalam keheningan malam, Pak Joko mulai berbicara dengan lembut, memanggil siapapun yang mungkin ada di rumah itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, setelah beberapa menit, alat pengukur elektromagnetik mulai berbunyi, menandakan adanya perubahan energi di sekitar mereka. "Tolong, jika ada yang di sini, berikan tanda," kata Pak Joko. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah ruang bawah tanah. Siti gemetar ketakutan, tetapi Pak Joko tetap tenang. Mereka berdua memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah untuk menyelidiki lebih lanjut. Di ruang bawah tanah, mereka merasakan suhu yang jauh lebih dingin daripada di atas. Pak Joko menyalakan kamera inframerah dan mulai memeriksa sekitar. Saat itulah mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang tersembunyi di sudut gelap ruangan. Peti itu terkunci rapat. Tetapi Pak Joko menggunakan alat pembuka untuk membukanya. Di dalam peti, mereka menemukan berbagai barang pribadi yang tampaknya milik Nyai Sari, termasuk foto-foto keluarga, buku harian, dan beberapa perhiasan. Buku harian itu menceritakan kisah tragis tentang kehilangan keluarganya dalam kebakaran dan kesedihan yang mendalam yang dia rasakan setelahnya. Di halaman terakhir, Nyai Sari menulis tentang keinginannya untuk bisa bersama keluarganya lagi. Pak Joko merasa bahwa menemukan barang-barang ini adalah kunci untuk membantu arwah Nyai Sari menemukan kedamaian. Dia memutuskan untuk melakukan ritual pelepasan arwah, berharap bahwa dengan mengembalikan barang-barang tersebut kepada tanah, arwah Nyai Sari bisa tenang. Di tengah malam, di halaman belakang rumah, Pak Joko dan Siti menggali lubang kecil dan mengubur barang-barang milik Nyai Sari. Pak Joko melantunkan doa-doa dan meminta agar arwah Nyai Sari dan keluarganya bisa menemukan kedamaian. Setelah ritual selesai, bau busuk yang biasanya menyelimuti rumah itu perlahan-lahan menghilang. Suara tangisan yang sering terdengar setiap malam pun tidak muncul lagi. Warga desa yang tadinya takut mendekati rumah itu mulai merasa lebih tenang. Beberapa bulan kemudian, rumah tersebut dijual kepada sebuah keluarga muda. Mereka merenovasi rumah itu dan tidak pernah mengalami gangguan atau kejadian aneh. Rumah misteri kini telah berubah menjadi rumah yang hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Seolah-olah arwah Nyai Sari akhirnya menemukan kedamaian dan pergi dengan tenang. Rumah misteri tetap menjadi bagian dari cerita rakyat desa tersebut, tetapi kini dikenang dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai bukti bahwa dengan rasa hormat dan pemahaman, bahkan roh yang paling gelisah pun bisa menemukan kedamaian. Kisah Nyai Sari mengajarkan pentingnya merawat dan menghormati kenangan masa lalu, dan bahwa cinta dan kepedulian bisa mengatasi segala ketakutan. Beberapa tahun setelah rumah tersebut dihuni oleh keluarga muda, semuanya berjalan dengan damai. Namun, seorang anggota keluarga, seorang anak perempuan bernama Alia, mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, Alia melihat seorang wanita bergaun putih yang memanggil namanya dan meminta bantuannya. Mimpi itu terjadi berulang kali, membuat Alia merasa tidak tenang. Orang tua Alia, Rina dan Budi, awalnya menganggap mimpi itu hanya hayalan anak-anak. Namun, ketika Alia mulai menceritakan detail tentang Nyai Sari yang seharusnya tidak diketahuinya, mereka mulai khawatir. Mereka memutuskan untuk memanggil Pak Joko kembali untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang belum terselesaikan di rumah mereka. Pak Joko kembali ke rumah itu dengan membawa peralatan yang sama seperti sebelumnya. Dia berbicara dengan Alia dan mendengarkan ceritanya dengan seksama.
dia merasa bahwa mungkin masih ada energi atau roh yang belum tenang. Pak Joko dan Siti mulai menyelidiki rumah itu lagi. Mereka menemukan sebuah ruangan yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan oleh pemilik baru. Ruangan itu tersembunyi di balik lemari tua di ruang bawah tanah. Ketika mereka membuka pintu ruangan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah boneka tua yang tampak sangat mirip dengan Alia. Boneka itu tampaknya dibuat dengan sangat detail, dan di bawahnya terdapat sebuah surat yang tertulis dengan tangan Nyai Sari. Surat itu menceritakan bahwa Nyai Sari pernah kehilangan anak perempuannya dalam kebakaran, dan boneka itu dibuat sebagai kenangan akan anaknya yang hilang. Pak Joko merasa bahwa roh Nyai Sari mungkin masih merasa terikat dengan boneka tersebut dan anak perempuan yang hilang. Dia memutuskan untuk melakukan ritual khusus untuk mencoba menghubungkan roh Nyai Sari dengan anaknya yang hilang. Lalia diminta untuk berpartisipasi dalam ritual tersebut karena roh Nyai Sari tampaknya merasa terhubung dengannya. Dalam ritual yang dilakukan di ruang bawah tanah, Pak Joko memanggil roh Nyai Sari dan memberitahunya bahwa anaknya menunggunya di alam lain. Alia dengan tulus mengatakan kepada Nyai Sari bahwa dia harus pergi dan bertemu dengan anaknya dalam momen yang hening. Mereka semua merasakan kehadiran yang hangat dan penuh cinta, seolah-olah roh Nyai Sari akhirnya menemukan jalan untuk pergi. Setelah ritual itu, Alia tidak pernah lagi mengalami mimpi aneh. Rumah tersebut benar-benar menjadi tempat yang tenang dan penuh kebahagiaan. Keluarga muda itu hidup dengan damai, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Rumah misteri kini menjadi simbol harapan dan penyelesaian di desa tersebut. Kisah Nyai Sari dan boneka anaknya menjadi bagian dari sejarah lokal, mengajarkan pentingnya menyelesaikan urusan yang belum selesai dan mencari kedamaian bagi yang telah pergi. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah kedamaian, tempat di mana akhirnya roh yang gelisah menemukan ketenangan abadi. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.